Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, aku Risa dari Teknik Sipil Angkatan 2020. Di sini sebagai tentor mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya aku mau ngasih tahu nih untuk KWU sendiri di ujian sebelumnya itu berbentuk pilihan ganda dan gak ada track recordnya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin lebih banyak belajar mengenai KWU, bisa dipelajari kembali PPT dari dosen dan juga Undang-Undang Jasa Konstruksi serta sumber-sumber yang lain. Dan soal yang kali ini akan aku bahas adalah berdasarkan soal-soal yang sudah aku himpun di saat kuis di kelas dan juga dari referensi dosen dan sebagian teman-teman. Langsung aja ke soal yang pertama. Berikut beberapa masalah yang dihadapi oleh wirausahaan pemula, kecuali, di sini yang ditanyakan yang kecuali. Oke, langsung aja kita lihat opsinya. Yang pertama ada A, permodalan, B, awam informasi pasar, yang C, tidak dapat membaca peluang pasar, D, penguasaan teknologi mumpuni, dan E, manajemen buruk. Jawabannya adalah yang D ya, yaitu penguasaan teknologi mumpuni. Ya, oke, kita lihat pembahasannya. Karena masalah yang sering dihadapi untuk wirausahaan pemula yaitu di permodalan, awal informasi pasar, tidak dapat membaca peluang pasar, penguasaan teknologi yang masih konvensional. Nah, di sini bedanya yaitu penguasaan teknologi yang masih konvensional dan yang terakhir manajemen buruk. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kenapa permodalan? Karena banyak wirausahaan di saat dia baru mau memulai usaha itu terkendala oleh modal. Mungkin bisa jadi karena bingung mau nyari modalnya bagaimana, seperti itu. Atau bisa juga bingung mau mutar modalnya seperti apa, atau harus dialokasikan kemana, seperti itu. Lalu ada awam informasi pasar dan tidak dapat membaca peluang pasar. Ini hampir sama ya. Artinya wirausahaan itu sebelum dia berwirausaha, dia harus mengetahui dulu nih bagaimana situasi dan kondisi peluang pasar saat ini, atau bisa juga melihat kondisi pesaing-pesaingnya seperti itu. Lalu penguasaan teknologi yang masih konvensional. Artinya di sini kan sudah eh, era 4.0 ya, sudah maju gitu. Jadi wirausahaan juga harus tidak tidak boleh gagap teknologi gitu, harus mengikuti era sekarang. Jadi kalau misalkan sekarang lagi trennya apa, atau promosinya nih, gimana caranya trennya apa seperti itu. Misalkan kayak bisa jadi dia promosi lewat Instagram, atau lewat paid promote, atau juga lewat iklan di Twitter, dan lain sebagainya. Lalu juga yang ada manajemen yang buruk. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita membahas mengenai Undang-Undang Jasa Konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Berikut merupakan contoh bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kecuali, nah di sini yang ditanya itu yang kecuali lagi. Kita lihat opsinya. Yang pertama ada A, mendapat akses terhadap informasi terkait kegiatan konstruksi yang memiliki dampak bagi kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu ada melakukan pengaduan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi. Yang ketiga, melakukan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi. Lalu ada membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang jasa konstruksi. Dan yang terakhir, merancang sistem informasi pada bidang jasa konstruksi. Nah, ini jawabannya itu yang E ya, yaitu merancang sistem informasi pada bidang jasa konstruksi. Nah, jawaban ini berdasarkan sumbernya dari buku Kementerian PUPR, Era Baru Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Jakarta tahun 2022. Kita langsung lihat ke pembahasannya ya. Kenapa jawabannya tadi yang merancang sistem informasi pada bidang jasa konstruksi? Kita langsung ke pembahasannya. Sistem pelaksanaan pengawasan konstruksi telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, di dalam peraturan ini dijelaskan bahwa kewenangan melakukan pengawasan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, namun juga oleh pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dengan beberapa mekanisme yang telah diatur, antara lain melakukan akses terhadap informasi terkait dengan kegiatan konstruksi yang memiliki dampak bagi kepentingan masyarakat, melakukan pengaduan, gugatan,
dan upaya mendapatkan ganti kerugian terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi, serta membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang jasa konstruksi. Sehingga fungsi pengawasan tidak hanya didapatkan secara searah melalui pemerintah yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan, namun juga oleh masyarakat yang bertindak sebagai penerima manfaat atas pekerjaan yang dilakukan. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Apa saja yang termasuk deskripsi utama cakupan keilmuan yang harus dikuasai seorang tergantung pada jenjangnya, yang terdiri dari kecuali, oke, ini yang ditanya kecuali lagi. Yang pertama yang A, keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan atau kompetensi, sudah jelas. Yang B, cakupan keilmuan atau pengetahuan yang dikuasai. Yang C, mengembangkan dan menerapkan perangkat lunak. Yang D, kemampuan manajerial. Dan yang terakhir, metode dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan atau pengetahuan. Pertanyaan yang ini jawabannya yang C ya, yaitu mengembangkan dan menerapkan perangkat lunak. Untuk sumber bukunya sendiri ini dari tim KKNI Aptikom, Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, Bidang Ilmu Informatika dan Komputer. Kita ke pembahasannya ya. Deskripsi spesifik yang mendeskripsikan cakupan keilmuan atau sains, pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau know-how, keterampilan atau skill yang dikuasai seseorang tergantung pada jenjangnya, yang terdiri dari 4 deskripsi utama, yaitu pertama, ada keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan atau kompetensi. Yang kedua, cakupan keilmuan atau pengetahuan yang dikuasai. Yang ketiga, metode dan sertifikat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan atau pengetahuan yang telah dikuasai tersebut, serta kemampuan manajerial. Jadi sudah jelas ya jawabannya itu yang C. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Menurut pasal 23 ayat 1 huruf E, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa, pihak pengguna jasa memiliki hak-hak atas perlindungan hukum seperti di bawah ini. Kecuali, oke, di sini opsinya ada yang A, dapat mengubah isi kontrak kerja konstruksi tanpa mengubah lingkup kerja yang telah diperjanjikan secara sepihak tanpa kesepakatan dengan penyedia jasa. Oke, langsung ke penjelasannya aja ya. Oke. Pilihan B, C, D, dan E merupakan hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa konstruksi yang benar berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa. Nah, berdasarkan pasal yang sama pula dinyatakan bahwa pihak pengguna jasa dapat mengubah isi kontrak kerja konstruksi selama tidak mengubah lingkup kerja yang telah dijanjikan dan atas kesepakatan bersama dengan pihak penyedia jasa. Jadi yang pilihan ini ya jawabannya juga kurang tepat ya. Ya, seperti itu. Nah, ini sumbernya dari Sofwan Srijen Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan. Kita lanjut ke nomor 5. Definisi kewirausahaan berdasarkan yang tertuang pada draft RUU tahun 2022 tentang kewirausahaan nasional adalah pilihannya ada yang pertama, kewirausahaan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi lahan kerja, tenaga kerja, dan modal menggunakannya untuk memproduksi atau jasa baru. Lalu ada kewirausahaan adalah kemampuan atau bakat untuk mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Lalu yang C, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan lebih besar. Dan D, kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Dan yang terakhir, kewirausahaan adalah proses penerapan aktivitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Kalau kita lihat dari opsi-opsinya ini, tentu yang A, B, D, dan E ini sudah jelas salah ya. Jadi jawabannya yang C. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau
atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan lebih besar. Ini bisa kita lihat di penjelasan ya. Pilihan A merupakan definisi kewirausahaan menurut Stones James 1997. Pilihan B merupakan definisi kewirausahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pilihan C merupakan definisi kewirausahaan menurut Draft RUU tahun 2022 tentang kewirausahaan nasional. Jadi yang C ya, karena yang ditanyakan yang menurut pada Draft RUU tahun 2020 tentang kewirausahaan nasional. D merupakan definisi kewirausahaan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 dan pilihan yang E merupakan definisi kewirausahaan menurut Zimmer 1996. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 6. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, seorang sarjana diakui memiliki 4 deskripsi spesifik yang mendeskripsikan keilmuan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilannya. Di bawah ini yang termasuk deskriptor spesifik dari seorang sarjana yaitu, kita lihat opsinya. Yang pertama yang ada A, mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Yang B, mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ITEX untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. Yang C, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang D, mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengusaha tidak langsung. Langsung kita lihat ke pembahasannya. Seorang yang lulus dari program sarjana S1 menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berada pada jenjang kualifikasi di level 6. Jawabannya berada pada pilihan C ya. Merupakan salah satu deskripsi yang dimiliki oleh seseorang berada di jenjang kualifikasi level 6, yaitu mampu memanfaatkan ITEX dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalahnya. Lalu, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Jadi, sudah jelas jawabannya yang C. Seperti itu. Ya, langsung kita lanjut ke selanjutnya. Dalam pasal 13 ayat 1 dan pasal 14 ayat 1 2017 dinyatakan bahwa usaha jasa konsultasi konstruksi dikelompokkan berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu usaha jasa konsultasi konstruksi bersifat umum dan juga spesialis. Manakah di bawah ini yang termasuk usaha jasa konsultasi konstruksi bersifat umum? Pilihan pertama ada arsitektur, perencanaan wilayah, dan pengujian. Lalu ada perencanaan wilayah, analisis teknis dan konsultasi ilmiah. Lalu ada rekayasa, arsitektur lanskap dan pengujian. Lalu ada arsitektur, rekayasa terpadu dan analisis teknis. Dan yang terakhir ada arsitektur, rekayasa dan perencanaan wilayah. Jawabannya yang E ya. Karena klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum antara lain arsitektur, rekayasa terpadu, arsitektur lanskap, dan perencanaan wilayah. Sedangkan klasifikasi jasa konstruksi yang bersifat spesialis antara lain konsultasi ilmiah dan teknis serta pengujian dan analisis teknis. Nah, ini referensinya berdasarkan dari web sumut.bpk.go.id tahun 2012 dan juga penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Oke, selanjutnya
Pendekatan pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada konsep kewirausahaan eksistensial. Berikut landasan asas kewirausahaan eksistensial, kecuali yang A, ada asas fungsi kekhalifahan manusia, yang B, asas profitabilitas yang adil, yang C, asas efektivitas pelayanan, D, asas turun-temurun, dan yang terakhir ada asas sustainabilitas. Jawabannya yang D. Karena keresahan eksistensial itu dilandasi dengan asas fungsi kekhalifahan manusia, asas nilai-nilai terpadu, asas efektivitas pelayanan, dan juga asas profitabilitas yang adil, serta asas sustainabilitas dan asas bisnis sebagai simpul komunitasnya. Oke, selanjutnya, seiring dengan kemajuan di bidang iptek yang tentunya akan memengaruhi kurikulum pendidikan, oleh sebab itu diperlukan usaha-usaha pengembangan kurikulum agar bahan perkembangan iptek bisa tersampaikan dalam pendidikan. Manakah berikut ini yang bukan usaha-usaha tersebut? Oke, kita lihat pilihannya. Pertama, ada penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Yang B, ada isu global perkembangan kontemporer menjadi basic pendekatan kurikulum. Yang C, mencontoh kurikulum negara maju. Yang D, muatan kurikulum dapat memenuhi kebutuhan stakeholders. Dan yang terakhir, pengembangan metode pengajaran yang bervariasi. Jawabannya yang C ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Pengaruh langsung dari perkembangan ini adalah memberikan isi atau materi bahan yang akan disampaikan dalam pendidikan. Oleh sebab itu, perlunya usaha-usaha yang terus-menerus dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran agar selaras dengan perkembangan zaman. Nah, usaha-usaha itu meliputi perbaikan kurikulum secara terus-menerus dapat terus diupdate, isi muatan kurikulum dapat memenuhi kebutuhan stakeholders, isu-isu global perkembangan kontemporer nilai-nilai kearifan potensi lokal menjadi basic pendekatan kurikulum, dan juga pengembangan metode pengajaran yang bervariasi serta penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Sumbernya dari buku Telaah Kurikulum Prodi Pendidikan Kimia Unimed 8 Maret 2021. Oke, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Semangat untuk teman-teman semuanya. Semoga selalu diberi kelancaran dalam menuntut ilmunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.